Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Ajeng dalam kondisi yang sehat walafiat. Meskipun suasana masih kurang stabil, tapi pembelajaran kita hari ini tetap akan dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh dengan metode video. Anak-anak Bu Guru yang Bu Guru sayangi dan insya Allah selalu dibanggakan, hari ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran matematika. Pada matematika ini, bahasan kita adalah tentang FPB. FPB dan KPK ini saling berkaitan dan saling selalu bersama-sama dalam suatu pembahasan. Tapi kali ini Bu Guru akan membahas terlebih dahulu tentang FPB. Apa itu FPB? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar ini yang kayak bagaimana? Oke, lanjut kita ke materi-materi atau bahasan-bahasan yang hari ini kita akan membahasnya. Oke, yang pertama, FPB ini yang akan kita pelajari yang pertama adalah faktor bilangan. Kita skip dulu yang nomor 2 ya, karena nomor 2 ini akan kita bahas selanjutnya. Yang ketiga adalah faktor persekutuan. Lanjut faktorisasi prima, lalu masuk ke FPB. Oke, lanjut ke yang nomor pertama tentang faktor bilangan. Kok namanya sama Bu Guru? Ada faktor bilangan, ada faktor persekutuan, ada faktorisasi prima. Kok bisa begitu? Karena itu saling berkaitan sayang. Jadi akan kita bahas pelan-pelan satu persatu. Oke, yang pertama adalah faktor bilangan. Faktor bilangan adalah bilangan yang habis membagi bilangan tanpa sisa. Bilangan yang habis membagi bilangan tanpa sisa. Kayak bagaimana tuh bilangan yang habis membagi sebuah bilangan tanpa sisa? Contohnya kayak begini. Bilangan 16 yang dinamakan faktor dari 16 yaitu 1 kali 16 sama dengan 16. Berapa lagi ya? 2 kali berapa? 2 kali berapa supaya jadi 16? 2 kali 8. Ada lagi 3 bisa nggak ya? 3 nggak bisa Bu Guru, nggak ada 3 kali berapa hasilnya 16. Berapa lagi ya? 4 kali berapa hasilnya 16? 4 kali 4 Bu Guru. Ya, jadi faktor di sini habis untuk membagi suatu bilangan. Oke, Bu Guru ulang supaya lebih paham. Nah, di sini yang Bu Guru contohkan adalah faktor dari 16. 1 kali berapa hasilnya 16? 1 kali 16. 2, ada 2 Bu Guru. Ya, 2 kali berapa hasilnya 16? 2 kali 8. 3 bisa enggak? 3 enggak ada Bu Guru. Nah, sekarang 4 bisa enggak? Jadi 16 bisa. 4 kali berapa? 4 kali 4. 5 enggak ada. Oke, berarti habis sampai di situ saja. Nah, akhirnya diketahui bahwa faktor dari 16 adalah 1. Bu Guru lingkari ya. Faktor dari 16 adalah 1, 2, 4. 4-nya ada 2, nggak usah. Berarti ya pilih salah satu. 8 dan 16. 1, 2, 4, 8, 16. Ini faktor ya. Ini faktor dari 16. Kalau mau coba faktor 18 boleh, silahkan. 1 kali 18, 18. 2 bisa nggak jadi 18? Berapa kali berapa? Nah, nanti kalian bisa mencoba di bukunya kalian.
Oke, lanjut. Setelah faktor itu satu. Kayak begini. Yang kalau faktor itu yang dibahas cuma satu bilangan saja. Contoh 16 atau misal 18 aja. 16 aja. Gitu. Itu namanya faktor. Kalau faktor persekutuan, namanya persekutuan itu bisa ada dua bilangan atau lebih. Faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih, bisa 2, bisa 3 bilangan ya. Jadi yang namanya persekutuan itu lebih dari 1. Caranya sama kayak tadi, sama kayak tadi. Nah, ini contohnya yang tadi Bu Guru bilang, yaitu 18 dan 32. Bu Guru kok yang ini kayak tabel? Bisa juga dibikin seperti tabel. Jadi 1 kali berapa hasilnya 18? 1 kali 18. 2 kali berapa hasilnya 18? 2 kali 9. 3 kali berapa hasilnya 18? 3 kali 6. Jadi faktornya yaitu 1, 2, 3, 6, 9, 18. Cocok atau tidak? 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Kalau 32, 1 kali 32, 32. 2 kali 32 supaya jadi 32 kali berapa? Kali 16. 3 bisa nggak? Nggak bisa. Berapa lagi yang bisa? 4 supaya jadi 32 itu kali 8. Terserah kalian, bisa memakai tabel, bisa memakai yang seperti yang tadi. Bu Guru kira cara yang lebih mudah bisa kalian pakai. Jadi faktor dari 32 yaitu 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Nah, sama? Oke, sama. Kok ada yang Bu Guru kasih warna merah 1 dan 2 ini? Karena faktor yang sama yaitu faktor antara bilangan 18 dan 32 yang sama yaitu 1 dan 2. Jadi faktor dari 18 dan 32 yaitu 1 dan 2. Oke, sampai di sini paham? Ini namanya faktor persekutuan. Faktor persekutuan itu dua bilangan atau lebih. Kalau satu bilangan namanya faktor bilangan saja. Kalau faktor persekutuan itu lebih dari 1. Lebih dari 1, tapi caranya sama. Oke, kita lanjut ke faktorisasi prima. Waduh, apa lagi nih? Oke, Bu Guru kenalkan kepada kalian. Faktorisasi prima adalah pecahan bilangan komposit yang terdiri dari bilangan-bilangan pembagi yang lebih kecil, dan hasil perkalian dari bilangan-bilangan tersebut sama dengan bilangan komposit yang disebutkan. Apa ini? Oke, lanjut supaya kalian cepat memahaminya melalui praktek saja. Di situ ada 63, 84, dan 126. Nah, apa ini Bu Guru? Ini namanya pohon faktor, sayang. Kalau tadi kalian Bu Guru kenalkan yang namanya faktor bilangan dan faktor persekutuan, ini Bu Guru kenalkan ke kalian yaitu pohon faktor. Bisa dibikin pohon loh, bisa. Nah, angka-angka yang di sini ada angka 3, ada angka 2, ada angka 7. Itu namanya bilangan prima. Kita masuk dulu ya ke bilangan prima. Nah, bilangan prima yang tadi Bu Guru bilang skip dulu. Bilangan prima itu adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki atau mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Di sini ada angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ayo kita mulai sama-sama. 2, 3, 5,
7, 11, 13, 17, 19. Itu kayak bilangan kayak bagaimana Bu Guru? Itu nggak bisa dibagi oleh bilangan yang lain. Hanya bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nggak bisa dibagi dengan misalnya 3 nggak bisa dibagi 1, nggak bisa dibagi 2, nggak bisa dibagi bilangan yang lain. 11 nggak bisa dibagi 2, nggak bisa dibagi 3, nggak bisa dibagi 4, 5, nggak bisa. Jadi yang hanya bisa untuk membaginya yaitu bilangan 1 dan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, yang kalian harus hafal untuk membuat pohon faktor yaitu bilangan prima. Bilangan prima, oke ya, bilangan prima. Berapa tadi? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Oke. Berapa? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Berapa lagi? 19. Oke. Lanjut ke sini ya. Yang namanya faktorisasi prima. Oke. 63 itu nggak bisa dibagi 2 karena bilangannya ganjil, nggak mungkin bisa dibagi 2. Jadi lanjut kita ke dibagi 3. Haruskah Bu Guru pakai bilangan prima? Harus, wajib hukumnya. Oke, lanjut dibagi 3. Dibagi 3 hasilnya 21. 63 dibagi 3 hasilnya 21. 21 nggak bisa dibagi 2, berarti harus dibagi 3. Dibagi 3 sama dengan 7. Sebenarnya kalian bisa menulis dulu dengan 63 sama dengan 3 kali 3 kali 7. Oke ya. Kalau jadi faktorisasi prima jadi kayak begini. 3 pangkat 2 kali 7. Oke, sampai di sini paham? Insyaallah. Lanjut kita ke 84. 84 ini bisa dibagi 2. 84 dibagi 2 sama dengan 42. 42 bisa nggak dibagi 2 lagi? Bisa. 21 nggak bisa dibagi 2, jadi harus dibagi 3 sama dengan 7. Oke, kalau begitu harus ditulisnya bagaimana? Ditulisnya yaitu yang pertama ditulis 84 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 7. Ya, ditulis dulu seperti itu. Lanjut, kalau sudah kita jadikan faktorisasi prima karena 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. 2-nya kan ada 2 kali, habis itu kali 3, habis itu kali 7. Ditulis yang rapi seperti ini. Oke, lanjut ke 126. 126 itu bisa dibagi 2 sama dengan 63. 63 dibagi 3 sama dengan 21. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Jadi penulisannya 2 kali 3 kali 3 kali 7. Oke, Bu Guru kasih bersihkan dulu. Jadi yang pertama kamu tulis, jangan langsung faktorisasi ya. Jadi Bu Guru kenalkan dulu. Jadi yang ditulis yaitu 126 sama dengan 2 kali 3 kali 3 kali 7. Kalau sudah, baru kalian bikin faktorisasi prima, yaitu 126 sama dengan 2 kali, karena 3-nya 2 kali 126 kali 2 kali 3 pangkat 2 kali 7.
Sampai di sini paham, Nak? Insya Allah bisa diulang lagi ya. Oke, kalau sudah, Bu Guru sudah kenalkan kamu faktor bilangan, faktor persekutuan, habis itu faktorisasi prima sama bilangan prima yang tadi. Berapa tadi bilangan primanya, Nak? Bu Guru lupa ya. Berapa ya? Coba kalian sebutkan. Ada angka 2, 3, 5, 7, terus 11, habis itu 13 dan 19. Sebenarnya masih banyak, sampai 100 pun itu ada itu, tapi yang kecil dulu yang kalian harus pahami yaitu 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. Itu salah satu wajibnya untuk membagi pohon faktor. Oke, salah. Faktor persekutuan terbesar FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan yang lain. Jadi faktor persekutuan itu lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Oke. Nah, lanjut ya. Contoh. Di sini ada 18, di sini ada 24. Kenapa Bu Guru harus 2 dulu, bilangan prima 2 dulu? Iya, yang kecil dulu, jangan yang langsung gede, nanti bisa-bisa pusing. Jadi mulai yang angka prima yang kecil dulu ya. 18 bisa dibagi 2. Bisa. Berapa? 9. 9 bisa dibagi 2? Enggak bisa. 9 bisa dibagi berapa? 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, 18 sama dengan 2 kali 3 kali 3. Karena 3-nya 3 kali, 18 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Oke ya. 18 sama dengan 2 kali 3-nya 3 kali itu berarti 3 pangkat 2. Oke, lanjut ke 24. 24 bisa dibagi 2? Bisa. 12 bisa dibagi 2? Bisa. 6 bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya 3. Berarti 2-nya berapa kali nih? 2-nya 3 kali. Kalau begitu 2 pangkat 3, atau kamu tulis dulu 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2-nya berapa kali? 3 kali, jadinya 2 pangkat 3 kali 3. Sampai di sini paham? Paham ya, insya Allah. Nah, kalau FPB cari yang kembar tapi nggak punya pangkat. Kembar tapi nggak punya pangkat. Ini ada 2 pangkat 3. Yang nggak punya pangkat ditulis di sini 2. Nggak punya pangkat ya, jangan yang punya pangkat loh. Kalau FPB yang nggak punya pangkat. Habis itu di sini ada lagi 3-nya kembar, ada 3 pangkat 2 dan ada 3. Makanya kalian kalau mau bikin faktorisasi prima harus serapi ini, supaya itu kalian lebih teliti, lebih cermat mana yang kembar. FPB loh ya, FPB itu kembar tapi nggak punya pangkat. Jadi di sini ada 2, di sini juga ada 3. 3-nya ada yang nggak punya pangkat ini. Oke, 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi FPB dari 18 dan 24 yaitu 6. Ada contoh lagi guys. Lanjut, kita ke contoh berikutnya. Di sini ada angka 20, ada angka 30. 20 bisa langsung ya. 20 bisa dibagi 2, bisa. 10 bisa dibagi 2, bisa. 5. Berarti bagaimana?
10, ini tadi nggak rapi nulisnya. Ih, siapa ini tadi yang nggak rapi nulisnya? Bu Guru tuliskan yang rapi buat kalian. 10 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Oke? Oke, di sini ada 30. 30 dibagi 2, 15. 15 nggak bisa dibagi 2 Bu Guru ya. Bagi 3 lah. Bagi 3. Berarti hasilnya 5. 30 sama dengan, nanti kamu tulis yang rapi ya nak, minta maaf Bu Guru ini kayak karena pakai begini. Berarti bagaimana? 2 kali 3 kali 5. Ada yang kembar di sini? Adalah berapa? Ada 2. Ada 2 pangkat 2, ada 2. Kalau FPB cari yang nggak punya pangkat berarti 2. Tulis di sini 2. 3 ada kembaran nggak? 3 nggak ada. Ada 5. Di sini ada 5 kembar. Sama-sama nggak punya pangkat, berarti pilih salah satu, kasih masuk. Tapi nggak usah dicoret gini juga ya. Pilih salah satu aja. Pilih salah satu di antara ini. Sama-sama nggak punya pangkat, jadi pilih salah satu. Kasih masuk. 2 kali 5 sama dengan 10. Insya Allah paham ya nak? Paham ya? Ya, oke, lanjut. Nah, ini tadi yang Bu Guru ingatkan kalian, yang selalu Bu Guru ingatkan karena rawan sekali. Bilangan prima yang untuk membagi pohon faktor kalian harus dimulai dari yang terkecil dahulu. Kalau kalian udah kelas 5 terserah. Kelas 6 terserah, yang Bu Guru sekarang kenalkan ke kalian yaitu bilangan dari yang kecil dulu angkanya. Bilangan prima ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Sampai di situ dulu karena angka kalian gak akan lebih dari itu membaginya insya Allah. Karena kalian masih kelas 4, jadi hanya Bu Guru kenalin dulu. Karena kalau nggak kenal maka nggak sayang. Maka Bu Guru kenalkan dulu angka primanya dan pohon faktornya. Hari ini yang kita bahas tentang FPB terlebih dahulu. Insya Allah semoga FPB kalian itu nanti lancar. Setelah lancar baru insya Allah besok Bu Guru buatkan video tentang yang namanya KPK. Karena KPK itu sama FPB itu teman dekat. Kalau ada FPB biasanya ada KPK. Oke. Karena bilangan prima udah, kalian pasti nanti putar-putar. Jadi guys, karena mau di akhir video kita, pasti Bu Guru kasih kalian tugas. Nah, tugasnya itu tentang yang hari ini kita pelajari. Nah, yang pertama, jadi yang pertama yang tadi kita pelajari yaitu faktor bilangan. Faktor bilangan itu cuma satu bilangan yang kalian harus cari. Kalian bagi sampai habis. Nah, kalau faktor persekutuan itu lebih dari 1, bisa 2, bisa juga 3. Gitu ya. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Tapi caranya sama. Kalian habis membagi bilangan itu sampai habis. Oke, bisa pakai tabel. Itu kayaknya kalau pakai tabel kalian lebih mudah ya, bisa pakai tabel. Nah, yang ketiga yang selanjutnya kita bahas yaitu kalian membuat pohon faktor dengan menggunakan bilangan prima. Dibaginya pakai bilangan prima. Kamu bikin pohon faktor tapi harus dibagi dengan bilangan prima. Tadi ada berapa? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Kalau sudah, yang terakhir yang harus kalian perhatikan, membuat faktorisasi prima dengan rapi supaya kalian bisa mencermati angka-angkanya. Oke ya. Oke, membuat faktorisasi prima. Kalau sudah,
FPB-nya jadi deh. Kalau FPB itu yang kembar tapi nggak punya pangkat. Ingat ya, kembar nggak punya pangkat. Kembar tapi nggak punya pangkat. Kembar tapi nggak punya pangkat. Kembar tapi nggak punya pangkat. Oke, jangan lupa ya, harus pakai bilangan prima untuk membagi. Kalau sudah guys, sayangku, jadi tugasnya adalah di buku paket matematika. Buku paket matematikanya kalian buka. Kalian kerjakan halaman 44 bagian A, B, C. 44. Yuk, 44 nomor 5. 44 nomor 5. Bagian A, B, dan C. Ini ya 44 nomor 5. Habis itu 46. Halaman 46 ini nomor 2. Bagian C dan D. Setelah itu FPB bagian halaman 42, FPB bagian 52, halaman 40. Maaf ya Allah ya Rahman. Jadi yang FPB halaman 52 nomor 2 juga bagian D, E, F. Oke ya. Bu Guru ulangi tugasnya. Yang faktor bilangan halaman 44 nomor 5 bagian A, B, C. Faktor persekutuan halaman 46 nomor 2 bagian C dan D. FPB halaman 52 nomor 2 bagian D, E, F. Nomor 5. Yes, silahkan kalian lihat pada buku. Nanti insya Allah Bu Guru fotokan lewat WA. Jadi yang kalian kerjakan itu supaya lebih jelas lagi. Oke sayang, Bu Guru kira Bu Guru sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Kalau ada salah-salah itu murni kesalahan Bu Guru. Jadi Bu Guru meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian memahami situasi dan kondisinya. Semoga Allah segera mengangkat virus ini. Semoga kita bertemu lagi dan bertatap muka lagi. Bu Guru sudah tidak sabar ingin belajar bersama dengan kalian lagi. Bu Guru akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah sayang, sampai jumpa.